Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiskar Waili Sahalong. Kali ini saya membuat vlog yang diberi tugas oleh Budiana Napitupulu. Tema saya yaitu pengertian tentang pengadaian. Jadi kita ketahui bersama, khususnya di Indonesia, pegadaian ini sudah meluas ya, sudah masuk ke daerah-daerah hampir seluruh Indonesia, sehingga ini memberikan dampak yang positif ya, khususnya kepada masyarakat, kaitannya dengan ketika adanya pegadaian. Tentu ini sangat baik buat masyarakat, dalam arti mereka bisa cepat menggadaikan barangnya dan bisa cepat mendapatkan uangnya, tentu dengan bunga yang sangat relatif terjangkau gitu. Itu pembukaan saya. Kita masuk ke terkait dengan pengertian pegadaian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai hutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Itu pengertian pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150. Secara umum pegadaian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan tersebut kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Itu terus kita masuk ke ciri-ciri usaha gadai. Ada 3 ciri. Yang pertama, terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Yang ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Perkembangan lembaga pegadaian dimulai dari ini kita masuk ke historinya pegadaian. Sejarah pegadaian dimulai dari Eropa, yaitu negara-negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan usaha pegadaian di Indonesia diawali pada masa awal masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad ke-19 oleh sebuah bank yang bernama Bank Van Lening. Pada zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha dinas pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi perusahaan negara. Pegadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRP 1990 ya. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan PP nomor 7 tahun 1969, pegadaian berubah menjadi perusahaan jawatan. Kemudian pada tanggal 10 April 1990, pekerjaan pegadaian berubah menjadi perusahaan umum atau Biro Pegadaian. Struktur pimpinan dan pegadaian. Nah, kita masuk ke dia punya struktur organisasi pegadaian, di mana ada pasti ada direksi. Ya, saya langsung aja. Struktur pimpinan dalam pegadaian dipimpin oleh sebuah dewan direksi
yang terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur. Masa jabatan masing-masing anggota Dewan Direksi adalah 5 tahun. Dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Di samping Dewan Direksi yang bertugas menjalankan dan mengelola kegiatan usaha Perum Pegadaian, juga mempunyai sebuah Dewan Pengawas yang fungsinya utamanya adalah untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha Perum Pegadaian agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat merealisasikan misinya untuk membantu masyarakat dalam bidang pegadaian atas dasar hukum gadai. Dewan juga bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan Perum Pegadaian agar anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Perum Pegadaian, Menteri Keuangan dibantu oleh sebuah Direktorat Jenderal. Ini saya ambil sumber dari Triandaro dan Santoso 2006. Kegiatan terus kita masuk ke kegiatan usaha dalam pegadaian. Ada banyak sekali ya kegiatan usaha dalam pegadaian. Ini kalau kita lihat ini yang pertama yaitu mengenai kegiatan usaha dalam pegadaian. Yang pertama mengenai pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. Terus yang kedua, pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya seperti utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Terus mengenai penerbitan obligasi. Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penerbitan pertama yaitu pada tahun 1993 sebesar 25 miliar, dan penerbitan yang kedua yaitu pada tahun 1994 juga sebesar 25 miliar. Sehingga sampai dengan tahun 1994 total obligasi yang telah diterbitkan oleh Pegadaian adalah sekitar 50 miliar. Terus kita masuk ke modal sendiri. Modal sendiri yang dimiliki Perum Pegadaian terdiri dari modal awal, kegiatan negara di luar APBN sebesar 200 miliar. Terus pernyataan modal pemerintah, terus laba ditahan, seperti laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan Pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda. Terus penggunaan dana dari Pegadaian. Dana yang telah berhasil dihimpun oleh Pegadaian kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Di antaranya adalah seperti uang kas dan dana liquid lainnya. Terus pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktif, tetap, dan inventaris. Terus pendanaan kegiatan operasional, tentu di dalam satu perusahaan dia sangat membutuhkan ini ya, sehingga dia punya perusahaan ini bisa terus eksis, bersaing dengan mungkin dari yang lain, mungkin seperti bank swasta. Terus penyaluran dana, terus investasi lain.
Yang berikut yaitu produk dan jasa Perum Pegadaian. Berbagai produk dan jasa yang disediakan oleh Perum Pegadaian yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan. Pinjaman ini pada dasarnya adalah kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman uang tunai mulai dari yang terkecil 10.000 hingga 20 juta rupiah dengan jaminan benda bergerak seperti perhiasan emas, alat rumah tangga, kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya, dengan prosedur mudah dan layanan cukup sangat cepat ya. Penaksiran nilai barang. Jasa ini diberikan oleh Perum Pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman, tentu dengan mereka punya petugas-petugas yang ikut sekolah terkait dengan pegadaian ini atas jasa penaksiran yang diberikan. Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran juga. Terus yang berikut yaitu mengenai penitipan barang. Penitipan barang ini juga ada ongkosnya. Barang yang dititipkan seperti emas dan barang-barang berharga lain ini ada ongkosnya juga. Terus yang berikut yaitu terkait dengan proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang pertama yaitu macam-macam barang yang dapat digadaikan berupa seperti yang sudah saya sampaikan di atas, yaitu seperti emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia. Batu mulia juga bisa digadaikan. Jadi kalau ada teman-teman yang punya aki yang mungkin sangat membutuhkan uang, bisa digadaikan, bisa datang ke Pegadaian, bisa cek dulu nilai gadainya berapa. Terus yang berikut yaitu kendaraan mobil, terus sepeda motor, dan lain-lain. Tentu sekarang ini kalau kita melihat ada banyak ya perusahaan-perusahaan swasta yang memberikan jasa terkait dengan gadai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tentu ini menjadi perhatian khusus buat masing-masing ya, seperti Pegadaian ataupun PT-PT swasta lain yang bergerak di bidang yang sama. Tentu mereka punya visi misi bagaimana supaya perusahaan ini tetap eksis, tetap mendapatkan keuntungan dari apa yang jasa yang mereka tawarkan. Terus Pegadaian juga dia bisa bergerak juga, bisa memberikan atau kalau kita memiliki alat elektronik, kita bisa gadaikan di bank seperti alat elektronik kamera, terus radio, terus seperti freezer, TV recorder, video player, televisi, dan lain-lain. Terus juga ada barang-barang rumah tangga, perlengkapan dapur, terus perlengkapan makanan, dan lain-lain, mesin-mesin, terus tekstil, atau barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian. Terus tadi saya sempat singgung sedikit mengenai cara penaksiran. Artinya cara penaksiran ini artinya ketika barang ini kita mau gadai, tentu seperti yang tadi saya sudah sampaikan, tentu pegawai Pegadaian dia punya cara, dia akan melihat dulu, dia menghitung dulu ya. Cara penaksiran terkait dengan mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan. Maka barang yang diterima dari
calon pinjaman terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus, orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan, Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barang adalah sebagai berikut. Seperti barang kantong, itu emas. Petugas penaksir melihat harga pasar pusat ya, dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Tentu dia tidak boleh keluar atau melenceng dari itu. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Tentu harga emas ini kan dia berpengaruh ya, tiap hari ini berubah-berubah, kadang naik kadang turun. Terus petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat. Terus petugas penaksir menentukan nilai taksir. Terus terkait dengan pemberian pinjaman. Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman tersebut juga berdasarkan presentasi tertentu terhadap nilai taksiran. Dan presentasi ini juga telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80 sampai 90%. Terus terkait dengan pelunasan. Jadi ketika nasabah ingin melunasi, ada mekanismenya juga. Jadi nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Pelunasan pinjaman besarnya sewa modalnya atau bunga bayaran akan langsung ke kasir disertai surat gadai. Setelah adanya pelunasan atau penebusan yang disertai dengan pemenuhan kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan. Itu terkait dengan pelunasan. Terus kaitannya dengan pelelangan. Pelelangan adalah penjualan barang yang digadai dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka. Apabila hal-hal berikut ini terjadi, seperti pada saat pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak dapat menebus barang yang digadaikan yang membayar kewajiban karena sebagai alasan pada saat masa pinjaman masih habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan. Terus ini penting sekali ya terkait dengan manfaat pegadaian ya. Keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya adalah yang pertama itu waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit. Yang kedua, persyaratan yang sangat mudah ya, karena kalau pengalaman saya gadai barang di pegadaian memang sangat cepat ya. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen memenuhinya. Terus yang berikut itu, pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa saja, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Selain keuntungan tersebut, manfaat yang bisa diperoleh nasabah adalah penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan terpercaya. Terus saya masuk ke kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dengan menggadaikan barang bergerak seperti
kendaraan, mesin, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Dengan prosedur yang telah ditentukan, kita bisa mendapatkan pinjaman jangka pendek dari Perum Pegadaian dengan mudah. Prosedur pinjamannya meliputi pengadaian barang, penaksiran oleh petugas penaksiran, pemberian pinjaman oleh Perum Pegadaian, pelunasan oleh nasabah, pelelangan yang digadaikan apabila nasabah tidak melakukan pelunasan. Itu kesimpulan yang dari saya terkait dengan pegadaian. Tentu vlog untuk tugas saya oleh Ibu Diana, jurusan perbankan, tentu ini tidak sempurna. Saya butuh dukungan, terus butuh pandangan dari Ibu sehingga saya bisa membuat vlog-vlog berikut lebih sempurna lagi, lebih bagus lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.